Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alvinas. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah sistem operasi, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Alif Alvinas, Bubun Gunawan, Novan Aldan Gustiana, Hidir Lembayung, Nur Rohmat, Nisa Wahyuningsih, Azhar Septianto, Istiqomah Soleha, dan Aniswaya. Lanjut kepada pemateri yang pertama. Kepadanya saya persilahkan. Sistem operasi multi-user adalah sistem operasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses satu sistem yang berjalan ke satu sistem operasi. Sistem ini seringkali cukup kompleks dan harus mengelola tugas-tugas yang dibutuhkan oleh berbagai pengguna yang berhubungan dengannya. Pengguna biasanya akan menggunakan terminal atau komputer yang berhubungan ke sistem melalui jaringan dan sistem lain seperti printer. Sistem operasi multi-user bervariasi dari sistem operasi pengguna tunggal yang terhubung, di mana setiap pengguna mengakses sistem operasi yang sama dari mesin yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem operasi multi-user. Nah, ada 6 karakteristik sistem operasi multi-user. Yang pertama adalah resource sharing atau berbagi sumber daya. Beberapa perangkat seperti printer, mesin fax, plotter, dan hard drive dapat digunakan bersama dalam sistem operasi multi pengguna. Pengguna dapat berbagi dokumen mereka sendiri menggunakan fungsi ini. Semua pengguna diberi sedikit waktu CPU di bawah sistem ini. Nah, yang kedua ada multitasking atau multitugas. Sistem operasi multi-user dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, dan beberapa program juga dapat dijalankan pada waktu yang sama. Nah, yang ketiga ada background processing atau pemrosesan latar belakang. Pemrosesan latar belakang adalah istilah yang mengacu pada saat perintah tidak diproses, melainkan dieksekusi di latar belakang. Biasanya, program lain berinteraksi dengan sistem secara real time. Nah, yang keempat ada time sharing atau berbagi waktu. Sebuah strategi yang digunakan oleh sistem operasi multi pengguna untuk beroperasi pada beberapa permintaan pengguna pada saat yang sama, dengan beralih di antara pekerjaan pada periode waktu yang sangat singkat. Nah, selanjutnya ada sistem operasi harus menangani kombinasi sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah invisibility atau tembus pandang atau tak terlihat. Berbagai fungsi sistem operasi multi-user disembunyikan dari pengguna itu karena faktor-faktor seperti OS yang bersifat naluriah atau terjadi di ujung bawah seperti pemformatan disk dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah contoh di multi-user untuk multitasking. Contohnya ini kita akan mencontohkan dari operasi sistem Linux. Linux itu adalah sebuah operasi sistem berbasis Unix yang merupakan hasil pengembangan firmware dan open source. Oleh karena itu, Linux termasuk sistem operasi dengan open source dan pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Berbeda dengan Windows, Linux kebanyakan berupa software open source atau gratis dan memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi sumber kode
sehingga dapat digunakan dan didistribusikan kembali ke sesama pengguna Linux dan umum secara bebas. OS Linux banyak digunakan programmer dan developer yang telah ahli untuk membuat dan mengembangkan aplikasinya dengan mudah. Hal ini dikarenakan OS Linux lebih sedikit sulit dalam pengoperasiannya, konfigurasi dan penggunaan aplikasi-aplikasinya jika dibandingkan dengan Windows yang lebih user-friendly. Kelebihan OS Linux ini yaitu keunggulannya dari masing-masing jenis OS Linux. Kita simak saja dalam penjelasan berikut ini. Linux sebagai open source memiliki beberapa kelebihan, antara lain memiliki lisensi yang gratis, minim crash karena menggunakan kode 32 bit, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, memiliki tampilan interface yang menarik, cocok untuk dijadikan komputer server, admin, dan personal, lebih ringan saat dijalankan, serta memiliki kode sumber Linux yang dapat dimodifikasi. Selanjutnya, serta membutuhkan keahlian tim IT yang lebih khusus dan spesifik mengenai troubleshooting yang mungkin bisa terjadi. Sekian contoh dari multi-user dan multitasking. Lalu akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mengenai perkembangan sistem operasi multi-user pada generasi 1 tahun 1945 sampai dengan tahun 1955, awal perkembangan komputer elektronik mengganti komputasi mekanik. Belum adanya sistem operasi, sistem komputer yang diberi instruksi langsung oleh pengguna. Lalu pada generasi kedua tahun 1955 sampai dengan tahun 1965 menggunakan block processing system, sistem operasi belum ada, tapi beberapa fungsi sistem operasi sudah ada, menggunakan Fortran Unified System atau FMS. Pada generasi ketiga tahun 1965 sampai dengan tahun 1980 menggunakan multi-user, multi-programming, dan multitasking. Perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pengguna sekaligus pada generasi ketiga. Di sini pengguna interaktif dapat berkomunikasi melalui terminal online ke komputer sehingga sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari multi-user. Untuk kelebihan dari multi-user, yang pertama, sistem operasi multi-user dapat digunakan dalam proses pencetakan untuk memungkinkan banyak pengguna mengakses printer yang sama, yang mungkin tidak dilakukan oleh sistem operasi normal. Kemudian yang kedua, pada satu sistem komputer, beberapa pengguna dapat mengakses salinan dokumen yang sama. Misalnya, jika file PowerPoint disimpan di satu komputer, pengguna lain dapat melihatnya di sistem lain. Kemudian yang ketiga, sistem operasi multi-user sangat berguna di kantor dan perpustakaan karena dapat menangani pekerjaan pencatatan secara efisien. Kemudian yang keempat, jika suatu komputer gagal dalam sistem jaringannya sendiri, seluruh sistem tidak akan berhenti. Dan yang kelima, maskapai penerbangan menggunakan sistem operasi multi-user untuk beberapa fungsinya. Dan keenam, sistem reservasi tiket menggunakan sistem operasi multi-user. Kemudian yang terakhir, setiap pengguna dapat mengakses dokumen yang sama di setiap komputer mereka sendiri. Selanjutnya yaitu kekurangan multi-user. Yang pertama, serangan virus terjadi secara bersamaan pada semuanya saat komputer digunakan bersama. Akibatnya, jika satu mesin terpengaruh, yang lain juga akan terpengaruh. Yang kedua, jika virus menyerang satu komputer, virus akan menyebar ke seluruh sistem jaringan secara bersamaan, dan akhirnya semua sistem komputer gagal. Kemudian yang ketiga, semua informasi komputer dibagikan secara publik, dan informasi pribadi Anda dapat diakses oleh semua orang di jaringan. Dan yang terakhir, beberapa akun di satu komputer mungkin tidak cocok untuk semua pengguna. Jadi, lebih baik memiliki beberapa PC untuk setiap pengguna. Mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan dari multi-user. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.